Assalamualaikum, halo Sobat Biolaut, kembali lagi ke YouTube channelnya Biolaut. Pada kesempatan kali ini, saya, Desi Anggarini dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri akan mencoba menjelaskan secara ringkas kembali salah satu video dari YouTube channelnya Edo Artik yang berjudul Dance of Water, Ocean Current by Miss Anna Wielgopolan. Nah, jadi sahabat biolaut, air yang berada di lautan itu pada umumnya ia selalu bergerak. Gerakan air laut pun disebabkan oleh beberapa faktor seperti angin yang menghembus di atas permukaan laut, percampuran yang terjadi karena perbedaan suhu air dari luar lapisan, perbedaan tinggi permukaan laut, pasang surut, dan lain-lain. Yang pertama ada gelombang atau wave, merupakan gerakan air yang timbul oleh dorongan air yang berada di permukaan laut dan sebagian lagi oleh tekanan tangensial partikel air. Pada mulanya, angin yang bertiup di permukaan laut menimbulkan riak gelombang atau ripples. Saat angin berhenti bertiup, riak gelombang akan hilang dan permukaan laut kembali menjadi rata. Apabila angin bertiup lama, riak gelombang akan membesar walaupun angin kemudian berhenti bertiup. Gelombang akan rata kembali menjadi ombak sederhana saat meninggalkan daerah asal tiupan angin. Jadi, sahabat biolaut, ada beberapa alasan terjadinya gelombang, yaitu pertama pada saat adanya angin, kedua pada saat air laut menabrak pantai, dan ketiga adanya gempa bumi. Pada saat adanya angin yang melewati bentangan samudra akan bergesekan dengan permukaan laut dan membentuk gelombang. Saat gelombang laut mendekati pantai, lalu gelombang akan pasang dan pecah. Air yang pecah akan terjadi arus balik. Arahnya akan berlawanan dengan arus datang sehingga terbentuklah gelombang. Sedangkan gempa bumi, saat terjadi gempa bumi di dasar laut, terdapat lempengan-lempengan benua yang sedang bergerak. Hal ini memungkinkan terjadinya tumbukan maupun gesekan yang mengakibatkan terjadinya gelombang dahsyat yang kita sebut dengan tsunami. Nah, beberapa alasan lain yaitu adanya pengaruh angin secara horizontal dan pengaruh suhu secara vertikal sehingga terbentuklah gelombang. Arus laut atau current. Arus laut terutama terjadi di permukaan air dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Ketika angin mendorong permukaan air, perpindahan air yang terjadi tidak searah dengan arah angin, tetapi membentuk sudut 45 derajat karena adanya gaya Coriolis. Arus juga seperti aliran sungai di lautan. Nah, jadi sobat biolaut, kita akan mengenal beberapa jenis arus. Pertama, ada jenis arus yang terjadi di permukaan, dan yang kedua ada jenis arus yang terjadi di air bagian dalam. Arus permukaan merupakan arus yang terjadi pada permukaan air laut, memiliki arah gerak horizontal serta dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Nah, arus bagian air dalam itu merupakan arus yang terjadi jauh di dasar laut. Arahnya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin serta membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Selanjutnya ada pasang surut atau tide. Pasang surut merupakan naik turunnya air laut yang terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Gaya tarik bulan lebih besar dari matahari karena jaraknya lebih dekat dengan bumi, sehingga pasang surut air laut lebih banyak dipengaruhi oleh bulan. Nah, suhu akan mempengaruhi lautan secara vertikal, membuat laut terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan hangat yang ada di bagian atas atau biasa disebut dengan mixed layer atau lapisan campuran, kedua ada lapisan termohalin, dan ketiga adalah lapisan dan yang ketiga yaitu ada lapisan dalam yang bersuhu dingin di bagian bawah. Nah, pertama ada lapisan campuran. Lapisan ini masih dapat dijangkau oleh matahari. Lapisan ini terbentuk akibat adanya pengaruh angin serta gelombang air laut yang membuat daerah ini menjadi teraduk dan menciptakan lapisan yang homogen. Dalam lapisan dekat permukaan laut, sifat air terkadang sangat baik dicampur secara vertikal, khususnya pada. Nah, yang kedua ada lapisan termohalin. Lapisan ini adalah lapisan yang membagi dua massa air di perairan. Lapisan ini merupakan lapisan pembatas antara air yang berada di permukaan dan yang berada di bawahnya. Pada umumnya lapisan ini memiliki fluktuasi atau perubahan suhu yang sangat tajam dibandingkan dengan lapisan air lainnya. Yang ketiga ada lapisan air dalam. Pada daerah ini, sinar matahari tidak masuk sama sekali, sehingga suhu pada lapisan ini sangat dingin.
makhluk hidup yang tinggal pada lapisan ini sangatlah sedikit. Lalu, sahabat biolaut, lautan yang ada di bumi ini kita akan mengenal namanya sirkulasi termohalin. Sirkulasi termohalin merupakan satu kesatuan massa air yang terus bergerak secara konstan dalam sistem sirkulasi skala global di lautan. Sirkulasi ini disebabkan oleh perbedaan densitas massa air laut akibat pertukaran panas antara atmosfer dan lautan, sehingga terbentuklah sabuk atau the Great Ocean Conveyor Belt. Sabuk konveyor samudra besar atau the Great Ocean Conveyor Belt merupakan pergerakan air laut secara terus-menerus mengelilingi bumi dalam suatu sabuk aliran yang sangat besar. Arus lintas sabuk bergerak dari permukaan ke dalam samudra kembali lagi ke permukaan. Angin, salinitas, dan suhu air laut mengontrol sabuk aliran global ini. Sabuk inilah yang berperan memindahkan energi panas yang dipancarkan oleh matahari ke bumi. Jadi, pengaruh adanya sirkulasi termohalin dan the Great Ocean Conveyor Belt ini adalah: pertama, adanya sistem arus berskala global; kedua, memindahkan air ke seluruh dunia; dan ketiga, mengangkut nutrisi, karbon dioksida, dan komponen lainnya. Lalu, kita juga harus tahu betapa pentingnya arus laut itu bagi kehidupan kita. Pertama, memindahkan organisme larva yang hanyut seperti larva ikan, plankton, ubur-ubur, dan penyebaran populasi biota lainnya. Kedua, ada gerakan yang memungkinkan pembuahan eksternal. Ketiga, membawa oksigen sebagai pencampuran nutrisi air. Keempat, membawa polutan atau limbah. Kelima, transportasi cuaca atau iklim yang mempengaruhi panas. Lalu, kita juga akan mengetahui dampak adanya arus laut ke bagian ekosistem. Pertama, ketersediaan nutrisi; kedua, pengangkutan telur dan larva ke areal pembibitan; dan ketiga, distribusi dan kelimpahan biota laut. Dampaknya arus laut ke bidang perikanan yaitu perikanan yang kaya sering terjadi di mana arus yang berbeda bertemu dengan bercampur di tepi laut, tempat makan yang subur bagi kehidupan laut. Dan yang kedua, mengangkat sumber energi alternatif. Sobat biolaut, pada materi arus terdapat beberapa arus yang terkenal. Pertama, ada aliran Teluk; kedua, ada arus Labrador; ketiga, ada arus ekuator utara; keempat, utara ekuator melawan arus selatan arus ekuator; kelima, arus counter ekuator selatan; keenam, arus penghitung ekuator; 7, arus Kuroshio; 8, arus Alaska; dan 9, arus California. Yang terakhir, perubahan iklim versus arus laut, yaitu interaksi laut dan atmosfer sangat berpengaruh terhadap cuaca dan iklim global. Hal itu akan menyebabkan gangguan aliran sabuk atau teluk konveyor global. Kedua, ada efek El Nino. Ketiga, ada fiksasi karbon tanpa arus yang lebih lambat. Keempat, ada kekurangan nutrisi yang diperlukan dibawa ke garis lintang yang lebih rendah. Dan yang terakhir, gangguan siklus plankton, jaringan makanan, perikanan, dan lain sebagainya. Baik sahabat biolaut, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih udah menyimak video ini. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share video ini agar kita bisa saling berbagi ilmu. Assalamualaikum.